Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Premanisa dengan nomor BP 2011082004 dari kelas TRPL 1A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS praktek instalasi komputer. Perintah soalnya yaitu buat video dengan tema apa saja yang mempengaruhi kinerja sebuah komputer atau PC dan permasalahan apa saja yang terjadi ketika melakukan instalasi software. Komponen-komponen yang mempengaruhi kinerja sebuah PC atau komputer. Yang pertama, prosesor atau CPU. Prosesor atau CPU merupakan sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer. Apabila PC tanpa adanya sebuah prosesor, maka PC tidak dapat dijalankan. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan di bagian motherboard. Fungsinya untuk memproses data yang diterima dari masukan atau di input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berupa output. Seperti inilah bentuk CPU atau prosesor. Yang kedua yaitu RAM. RAM merupakan sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, di mana tidak mempedulikan di mana letak data dalam memori. Di sini fungsi RAM yaitu yang pertama untuk membaca data, yang kedua untuk menyimpan data sementara. Seperti inilah bentuk RAM. Yang ketiga yaitu kartu VGA atau Video Graphics Accelerator, merupakan suatu perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk mengolah dan menerjemahkan data grafis komputer ke layar monitor. Biasanya kartu ini dibeli untuk kelancaran bermain game atau sebab kualitas gambar yang dihasilkannya baik. Seperti inilah bentuk dari sebuah kartu VGA. Yang keempat yaitu motherboard. Merupakan suatu tempat berbagai komponen elektronik yang terhubung pada sebuah PC. Motherboard memiliki program penggerak, jalur, dan konektor untuk menghubungkan masing-masing perangkat. Selain itu, motherboard berfungsi untuk menyediakan tata letak terbaik. Seperti inilah bentuk motherboard yang terdapat pada CPU. Yang kelima yaitu hard disk. Hard disk merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang disimpan pada komputer akan disimpan di hard disk. Standar kecepatan hard disk adalah 5.400 rpm. Namun ada juga yang mencapai kecepatan read atau write 7.200 rpm. Untuk kebutuhan kantoran, biasanya hard disk yang digunakan dengan kecepatan 5.400 rpm sudah cukup. Bagi yang suka ngegame atau kegiatan multimedia, disarankan untuk menggunakan hard disk yang kecepatan 7.200 rpm dan lebih baik lagi jika menggunakan SSD. Seperti inilah bentuk hard disk. Selanjutnya yaitu power supply. Merupakan salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Fungsi utamanya adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC yang kemudian diubah menjadi daya atau energi yang dibutuhkan komponen-komponen pada komputer seperti motherboard, CD-ROM, hard disk, dan komponen lainnya. Power supply merupakan penyuplai listrik bagi komponen komputer lainnya. Biasanya power supply ini dikatakan hardware yang riskan akan kerusakan. Biasanya power supply yang sudah satu paket dengan casing saat membelinya itu merupakan power supply standar. Bisa dibilang hanya pelengkap saja. Seperti inilah bentuk dari power supply. Selanjutnya mengenai permasalahan apa saja yang terjadi ketika kita melakukan instalasi software. Yang pertama yaitu file dan data yang akan diinstal hilang atau rusak, menyebabkan file tidak bisa diinstal dan otomatis tidak bisa digunakan. Yang kedua, kemungkinan perangkat tidak mendukung. Yang ketiga, tidak tersedianya media penyimpanan yang sesuai. Selanjutnya, yang keempat, tidak sesuai dengan tahap instalasi yang betul. Proses instalasi user akan dipandu dengan berbagai perintah yang sudah diformat sebelumnya. Jadi apabila tidak melewati langkah yang sesuai, maka akan terjadi error atau kesalahan dalam pemakaian aplikasi nantinya. Yang kelima, aplikasi sudah terlalu jadul. Pada saat sekarang ini, sudah banyak aplikasi yang diupdate atau diperbaharui.
Kemudian versi yang lama ditinggalkan atau sudah tidak dioperasikan lagi. Sebagian aplikasi yang sudah versi lama tidak dipakai lagi karena sifatnya yang sudah ketinggalan dan sistemnya tidak cocok dengan sistem komputer yang semakin canggih. Yang terakhir yaitu aplikasi tidak bisa dijalankan. Cara yang mungkin bisa membantu adalah dengan melakukan restart. Karena sebagian aplikasi harus menyesuaikan terlebih dahulu. Biasanya akan ada nada perintah untuk merestart perangkat. Namun, jika tidak ada perintah dalam program, perintah dan program tidak bisa dijalankan, maka cara ini bisa dicoba. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk presentasi materi UAS ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf ya. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.